Romo Doni yang dikasih Tuhan, Bapak Alam yang jauh dari Jakarta, selamat pagi. Berkat dalam juga umat sekalian yang dikasih Tuhan dari Paroki Santo Yosef. Bagaimana Ibu, semangat? Hari ini Pandanglah umatmu yang berdiri di sini bersama Romo kami, Romo Doni dan Bapak Alam yang jauh dari Jakarta untuk menserikan iman, perjuangan ketika menjadi anggota Legio Maria yang menjadi tulang punggung dan ujung tombak umatmu yang akan berjuang di tengah-tengah masyarakat. Berkatilah kami semua ya Tuhan, umatmu yang berdiri di sini, agar kami bisa menerima, mendalami dan meresapkan apa yang diseringkan oleh Bapak Alam ini dengan sepenuh hati, dan kami akan menyimpan, melaksanakan dan menggunakan apa yang ada dalam diri kami, pengetahuan kami untuk memuji dan memuliakan nama. Semua doa ini kami berdoa dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat pagi semuanya, berkat dalam.
singkat saja ya sebenarnya. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Dan untuk saya ini luar biasa ya, ini penuh ya. Dan ada juga yang saya kira belum datang. Baik, mungkin mengantar singkat saja bahwa kita berkumpul di sini itu memang ide dasarnya adalah kita ingin membentuk Legio Maria. Tetapi sekali lagi, Anda yang hadir itu bukan berarti Anda harus jadi Legio Maria, tidak. Yang hadir ini tidak harus. Tapi kalau Anda tergerak dan mau menjadi anggota Legio setelah mendengarkan penjelasan atau sharing dari Pak Alam, silahkan. Karena memang kita akan membantu itu. Tapi kalau Anda pikir tidak, ya nggak apa-apa. Bukan berarti Anda menjadi orang Katolik tidak baik, enggak, sama sekali tidak. Tidak ada yang lebih baik satu dengan yang lain. Tetapi kalau Anda tergerak, silahkan nanti di sesi terakhir akan dibuka pendaftaran menjadi anggota Legio Maria. Artinya Anda akan menjadi tentara-tentara Maria, seperti khotbah saya tadi. Saya kira tidak berpanjang-panjang. Pak Alam, terima kasih sudah hadir di sini. Saya sudah lama kenal Pak Alam, kurang lebih 4 tahun apa gitu ya. Sudah kenal 4 tahun tapi baru ketemu sebulan lalu, 1-2 bulan lalu. Selama ini nggak pernah ketemu, hanya kontak via WA. Tapi nggak pernah ketemu dan baru beberapa bulan lalu ketemu, lalu mengalirlah semuanya. Saya percaya dari Roh Kudus dan terbentuklah acara hari ini. Dan percaya saja bahwa Pak Alam ini tidak akan hanya sekali ke sini. Saya akan undang berkali-kali sampai beliau capek, biar saja kita undang ke sini untuk menyegarkan iman kita. Baik, itu saja ya. Saya langsung mengucapkan selamat datang Pak Alam dan saya kembalikan ke pengacara. Selamat berekoleksi. Pengacara kan pembawa acara. Kita tepuk tangan untuk Bapak Alam. Terima kasih Pak Joko, Pak Guru kan, Pak Guru bahasa Inggris. Happy today, always. Bapak Ibu, harapan saya kira-kira kita nanti sampai jam 4 maksimum. Kalau mau boleh ngomong nih, Alamsyah sekarang usia hampir 63. Usia dari lahir sampai 38 tahun saya Kristen Protestan aktif. Tapi akhirnya 4 kali katekumen gagal, 5 kali baru berhasil. Karena macam-macam, ya berkumpul terus. Seluruh keluarga saya dari cikal bakal, dari engkong buyut kemudian sampai ke kakak beradik saya semua Kristen. Bahkan ada yang profesor. Tapi cuma satu si Alamsyah Katolik. Tapi saya bangga ketika saya jadi Katolik, setiap malam Imlek, besoknya Imlek, tiap malam kumpul makan bersama. Betul ya? Kakak saya yang paling tua panggil, Pak Alamsyah, pimpin doa. Saya bingung, biasanya dia yang pimpin. Tapi sejak itu 38 tahun, berarti 25 tahun yang lalu, sampai ayah ibu nggak ada lagi kami kumpul, selalu sekitar 20 tahun saya berdoa mengucap syukur pada malam Imlek. Tandanya apa? Bahwa mereka juga betul-betul melihat saya berubah. Kalau nggak berubah bikin malu, karena Katolik luar biasa. Ya baik, kita minta saja, jadi jangan sia-siakan waktu. Ngantuk tidur boleh, tapi nggak boleh ngorok, nggak boleh ganggu yang sebelahnya. Ya, tetapi jangan sia-siakan karena berkat akan menunggu kita. Baik, kita mulai. Ada 4 sesi, makanya saya agak kebut. Saya tuliskan semua lengkap. Ya, jadi tapi yang saya bahas tidak detail. Anda boleh minta kopi, soft copy kepada panitia, khususnya Pak Tommy atau Pak Joko. Ya, nanti bisa diberikan dan bisa dibaca lebih teliti dan pelan. Baik. Ya baik, kalau bertanya saya silakan langsung jawab. Yang bisa jawab langsung nanti hadiah tolong siapkan. Kenapa Anda beragama? Oke. Kenapa Anda beragama? Ibu? Kepo. Beragama. Kawan saya ateis, kemudian dia banyak membaca. Bahkan seluruh agama, buku agama, kitab suci dia baca. Masih kurang pas ya? Karena ini diselamatkan. Karena ini diselamatkan. Lumen Gentium Konsili Vatikan kedua diterbitkan tahun 1964 mengatakan keselamatan ada juga di luar gereja. Kenapa kamu egois dan sombong
mengatakan keselamatan hanya ada dalam di luar gereja juga ada keselamatan. Bagaimana orang yang minoritas terpencil, dia tidak mengenal listrik, tidak mengenal siapapun yang datang, apakah dia tidak layak masuk surga? Masih berada. Ayo, Katolik, ayo, kan Anda punya banyak kelemahan. Belajar filsafat khususnya Konfusius, Anda jauh lebih kuat dari kita. Mana untuk panggilan Kristian? Rasa penasaran ingin mengetahui. Kalau Bapak ditanya misalkan Bapak ateis, kenapa kamu jadi ateis? Nah, ini balik. Karena satu, ateis bilang, saya tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Betul apa? Itu yang pertama. Kehidupan yang sekarang saja kita masih gelap, besok terjadi apa kita tidak tahu. Bulan depan terjadi apa, minggu depan masih hidup apakah, apalagi yang sudah berbadan begini. Iya kan ya? Hidup apalagi kehidupan setelah kematian. Waduh, lebih gelap lagi. Jadi salah satunya jawabannya adalah kita percaya akan adanya kehidupan setelah. Yang kedua, ateis pasti bilang, saya tidak percaya adanya Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Jadi kita beragama salah satunya percaya akan adanya Tuhan. Yang kedua, kita percaya ada kehidupan bahkan kekal abadi setelah itu intinya. Karena nggak ada yang tepat, jangan kasih hadiah. Bantu aja ya saya. Ketiga, kalau lihat di sini yang ketiga, menanggapi panggilan Allah. Bahwa kata manusia, Anda tahu kan, Anda yang semua dan saya adalah manusia, betul? Bu, bendahara, Ibu bendahara kan? Bu bendahara, aku ketika bendahara. Manu, bahasa Sanskerta, artinya kebijaksanaan. Syah artinya pemilik, sama seperti saya hati-hati. Romo Doni walaupun Anda ngomong, saya alam Syah. Siapa pemilik alam dunia, saya pemilik dunia. Tapi tadi pagi dia khotbah bikin saya tahu. Karena dia menyebutkan apa di dalam Lukas, bahwa ketika cobaan kedua dari iblis pada saat puncak terpuruknya jasmani Yesus, rohaninya dicoba oleh iblis, diangkat, diajak naik ke tempat yang lebih tinggi dan ditunjukkan kemuliaan dunia. Serta kenikmatan dunia kan begitu. Ya, sembahlah aku maka semua tuh yang nikmati dunia itu semua karena aku pemilik dunia, karena sudah diserahkan langsung. Dunia itu milikku. Hati-hati. Jadi milik dunia ini siapa sebenarnya? Iblis. Maka kata Romo Doni apa? Khususnya tiap hari Kamis kuburan. Apa yang kita lakukan kuburan kan berjaga-jaga kan? Ya, mudah-mudahan tahun ini ada ibadah kuburan. Ya, berjaga-jaga. Ya, jangan tidur kayak Yakobus, Petrus dan Yohanes 3 kali dijumpai, 3 kali juga tidur. Kalau ibu sudah kuat tidur, saya mengerti. Apakah dosa? Jadi kalau kita lihat, berarti kok sampai ke kuburan sekarang. Bahwa kita menanggapi panggilan Allah, arti manusia adalah siapa pemilik manu adalah kebijaksanaan. Kalau Anda tidak bijak, karena Anda diciptakan dan dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri, bukan oleh sabdanya saja, tapi ada tertulis di kitab Kejadian 2 ayat 7 bahwa manusia dibentuk oleh Tuhan dan bentukannya itu segambar dan secitra dengannya. Karena apa? Karena Tuhan begitu meninggikan, ternyata Tuhan mempercayakan semua ciptaannya ketika dia mengucapkan kata-kata baik 5 kali. Padahal yang karena dia menciptakan manusia, dia genapi dengan kata-kata amat baik. Dia percayakan dan dia serahkan kepada manusia yang segambar dengan citranya itu untuk menguasai, untuk mengeksplorasi dengan kebijaksanaan ilahi untuk memperdaya gunakan seluruh isi dunia. Bahkan dunia diciptakannya awalnya seperti di dalam surga. Betul apa kan? Dunia awalnya seperti surga kan? Tapi karena manusia, apalagi yang laki-laki itu menang otot dan otot ke orang. Kalau saya tanya, Bu, sebenarnya kuat mana laki-laki dengan wanita? Wah, tentang sampean perempuan. Perempuan, kenapa Bu? Kenapa kuat perempuan?
mulai hari ini, pagi ini, yang namanya Daniel Aloysius Daniel Alam Syarifantara dari Duli Dalina kasih bersejarah. Ganti, kalau Anda murid Kristus, kita murid Kristus, jangan lagi mengatakan segala derita, segala masalah hidup itu sebagai penderitaan. Lihat dari kacamata Tuhan yang selalu optimis, yang selalu positif. Maka minimal Anda katakan adalah penderitaan itu adalah pencobaan. Bahkan lebih imannya bertumbuh, jadinya namanya apa? Uji. Karena pencobaan itu membuat kita lebih dekat. Setiap orang Katolik khususnya, kalau lagi ada pencobaan, ada masalah hidup, lari kemana? Ke kuburan. Lari kemana? Merapat lebih erat kepada Tuhan. Betul? Ya, dengan demikian itu Tuhan diam-diam itu ketika pencobaan itu datang, kita sedang dilatih dan dibina masuk di dalam pusdiklatnya Tuhan. Jadi lihat dalam kacamata positif, jangan lagi bicara bahwa penderitaan, karena Paulus mengatakan 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Saya 2005 megang 2 perusahaan asing. Income saya 300 juta tahun 2005. 1 bulan. Sejak 2005 November income saya 0. Sampai sekarang saya tidak. Tapi kenapa saya merasa lebih happy? Kenapa saya lebih merasa damai dan sukacita? Karena saya bergantung lebih lagi dan berpengharapan hanya pada Tuhan. Tuhan pelihara. Kalau periksa kantong saya kempes. Tapi kenapa saya nyetir 5 jam lebih? Saya suka bengkak karena ginjal dan bukan ginjal, jantung saya khususnya kardiomegalit dan perivial atau pucuk. Tapi saya semangat. Ketika itu bahkan saya bilang sama panitia dan Romo Doni, saya yang ucapkan terima kasih karena saya diberi kesempatan untuk hadir di sini untuk saya. Jangan Anda yang ucapkan terima kasih, saya yang ucapkan, karena semua apapun yang kita jumpai itu tidak ada yang kebetulan, karena kita sudah menyerahkan hidup kita dalam tangan. Maka kita beragama karena kita ingin menanggapi sebenarnya harapan Tuhan itu apa pada diri kita. Kemudian memperoleh, kita ini bukan hanya seperti manusia pada umumnya. Manusia yang tidak mempunyai Roh Kudus atau Allah dalam dirinya bisa gembira, pasti bisa ya. Orang ateis gembira, bahkan ketawanya lebih kencang dari kita. Dia bisa bahagia, orang ateis yang menolak Tuhan bisa. Tapi saya yakin Anda beragama sekalipun, misa pagi sekalipun, tapi Anda tidak merasakan Allah ada hadir dalam diri Anda, maka Anda hanya sampai level pada bahagia. Di atas bahagia ada saudara, yaitu suka, dan damai sejahtera. Kita mau lebih dari sekedar senang dan bahagia. Kita mau sukacita, kita mau damai sejahtera. Makanya kita perlu agama. Berikutnya, next. Kemudian kita lihat juga kita punya pegangan hidup, memperoleh jaminan kepastian hidup tabah dan lebih optimis. Memang keselamatan ada di luar gereja, kata Konsili Vatikan kedua tahun 1962 sampai 1964. Tetapi gereja mengatakan dengan lebih tegas lagi, keselamatan lebih pasti di dalam gereja Katolik. Karena gereja artinya apa? Persekutuan umat beriman. Saya ketemu fisik dengan Romo Doni dan menyaksikan, mendengarkan cerita sharing dia, biografinya. Bagaimana seorang MSC, Romo yang sudah mulai tua, mulai piok, mulai kritis saja. Usia bentar lagi 55. Ingat dulu 24 Maret, 25 hari kabar sukacita ya. 19 Maret kita rayakan pesta nama kan, Santo Yosef. Terus saya dengarkan, wah ada beberapa kata-kata yang terus saya pegang. Contohnya salah satu dia mengatakan, dia punya prinsip mindful, aku ini orang berdosa. Seorang Romo MSC bisa bicara dengan Tuhan. Berbahagialah. Legio Maria saya jadi ketua senatus, ketua nasional. Legio Maria pernah mencapai. Saya cari anggota sebulan 5 itu susahnya. Alhamdulillah susah. Di sini yang daftar katanya 58 jadi 60. Bingung saya. Jadi salah satunya memang karena sumber Romo Doni ternyata backgroundnya memang sebagai devota Maria. Saya baru mengaku. Ditambah lagi
saya dengar kedua PDKK Gereja Paroki sini juga rindu akan lingkungan. Jadi kok ayo bersama fasilitator. Jadi di sini ada tambahan punya pegangan hidup, memperoleh jalan dan kepastian hidup, karena dengan menggereja kita saling menjaga, kita saling menguatkan, kita saling menolong, kita saling kemudian memperhatikan, bergandengan tangan, jalan sama-sama lebih mantap dan pasti ke Tuhan. Amin. Apalagi kalau Pak Tommy yang badannya kayak Mike Tyson, digandeng dia aman gitu, lebih aman. Ya benar. Ya Bu, kalau mau gereja jadi kita saling menyembuhkan, saling menjaga, saling membantu, menolong. Badan Pak Tommy siapa yang berani berani ketika ibu digandeng sama Pak Tommy, mari aman sama saya. Oh, ada istrinya. Tapi ya Bu, gak apa-apa, dikasih kur ya, sudah tua ya. Baik, kemudian dalam mencapai kemaksimalan tujuan hidup. Jadi sebenarnya beragama saya berani menuliskan bahwa kita ingin maksimal dicintai dan mencintai. Anda tahu kan surat wasiat dari Michael Jackson yang mati? Dia pernah menulis surat terakhir dalam hidup dia. Dia mengatakan, aku banyak dikagumi, mungkin dipuja dan dicintai orang, tapi hatiku tidak memiliki rasa cinta. Mengerti? Jadi percuma aku hidup, maka mati rasa. Begitupun Marlin Monroe. Ya, begitupun ada beberapa yang mengatakan bahwa tujuan orang hidup itu adalah di dunia ini khususnya dicintai dan mencintai. Kita dicintai digila-gila orang, tapi kita nggak punya rasa cinta seperti Michael Jackson. Kita mencintai lebih sakit lagi, mencintai banyak, apalagi mencintai seorang cewek atau cowok, tapi dia melihat kita aja muntah. Wah, itu bisa. Jadi kita mau mendapat kepenuhan dengan beragama itu dicintai dan mencintai. Ya, jadi tetapi kata Yesus, apapun yang kamu perbuat, yang kamu inginkan orang lain berbuat bagi kamu, maka perbuatlah terlebih. Ada ajaran. Kalau kamu ingin dicintai, maka kamu cintai dulu, maka kamu akan mendapat balasan. Next. Kemudian kita lihat lagi di sini, masuk kembali ke apakah arti kehidupan. Kalau kita masih hidup, ini ibu ini adalah Bu Pauli. Paulin, Bu Paulin. Bu Paulin mana? Saya bingung kemarin nenek-nenek juga yang berapa. Bu Asri. Bu Asri. Ya tahu kan? Kenapa kamu masih? Karena Tuhan mencintai aku, memberi aku masih hidup. Karena Tuhan mencintai. Jadi kamu menghina Tuhan. Kamu mati Tuhan udah gak cinta lagi. Loh, dia yang bilang kok. Itu apa? Pak yang kayak Bali tapi ganteng, Bapak siapa? Bapak siapa? Seperti orang Bali tapi ganteng. Betul ganteng Bapak. Bapak ganteng. Kepengen saya ganteng kayak dia. Tapi kalau saya ganteng kayak dia, waduh, iman saya kalah sama dia. Enggak kuat. Masa dia bilang, ya saya masih hidup karena Tuhan cinta pada saya. Jadi saya balikin, jadi sampai setelah mati Tuhan gak cinta lagi. Semua dicintai. Kenapa Anda masih hidup? Lebih tepat, dapat hati. Jadi kita masih hidup salah satunya karena masih dipakai Allah sebagai saluran berkat Allah bagi sesama. Oke? Wah, dapat. Yang kedua ada di sana. Ibu ngeliat ya tadinya, ngeliriknya. Orang beriman, karena salah satu bentuk orang wujudnya orang beriman jujur. Dia lihat di sana karena masih berkarya atau dipakai Tuhan. Yang kedua karena apa? Karena kita masih bertobat, kita belum mati. Jadi artinya orang beriman kalau besok mati dipanggil Tuhan, berarti apa? Tuhan melihat waktunya sudah maksimal Anda. Karena kalau diteruskan maka bukan lebih baik pengobatan Anda, tapi lebih buruk mungkin saja. Maka kematian bagi kita hanya beralih dari dunia yang fana sementara raktu, itu arti fana, ke dunia yang kekal atau bakal. Ya jadi jangan takut kematian. Kalau Anda beriman pada Tuhan takut kematian, bingung. Takut gak kematian kan? Ini yang masuk surga. Enggak, besok matinya. Tapi masuk surga. Mau? Benar? Udah nikah belum? Waduh. Jadi Bapak Ibu
sekali lagi, kalau kita masih hidup hanya dua saja. Yang satu masih dipakai Tuhan sebagai alat kerajaannya menjadi saluran berkat. Yang kedua adalah pertobatan kita masih belum maksimal, masih diberi waktu. Karena ketika kita sudah meninggal, kita tidak bisa berbuat apapun lagi. Kita tidak bisa berbuat silih terhadap akibat dosa. Yang paling susah itu akibat dosa, Bapak Ibu, bukan dosa. Kalau Anda berdosa gampang, jadi sama Romo, karena dia sudah mendapat mandatori dari Yesus langsung. Ya, apapun yang kamu ikat akan terikat di surga, apa yang kamu lepas dari dunia akan lepas. Dia lepas dosa kita dari dunia, terlepas di surga, betul. Tetapi akibat dosa tanggung sendiri. Akibat dosa seperti ini, Bapak. Anda memakukan paku pada tembok yang bersih, yang halus, yang mulus. Paku ini seperti dosa. Ketika Anda mengaku dosa, percaya dalam rahmat Tuhan, maka apabila Anda berjanji dan menerima penitensi dan absolusi namanya, maka paku dosa ini dibuanglah kemana-mana. Dosamu jauh. Tapi akibat dosa, temboknya lubang. Atau seperti ibarat sebelah susu, ketetesan satu tinta bagaimana yang terjadi? Apa cukup satu tetes susu menggantikannya? Bu Maulin, cukup satu tetes, nggak bisa berbelanga-belanga kan? Si Zakheus saja mengatakan apa ketika dia mengakui tobat? Bagi yang pernah diperas akan kukembalikan 4 kali. Separuh dari hartaku akan kupersembahkan bagi orang miskin. Lihat, Zakheus mengatakan minimal 4 kali lipat ku balas untuk dosa yang pernah berbuat. Ya, jadi Bapak Ibu, lebih bahaya kita jatuh dalam dosa karena akibat dosa itu silihnya berlipat-lipat. Baik, kalau bisa dosa perbuatan jangan pernah ada mulai sekarang. Tapi kalau dosa perkataan kadang-kadang ada, apalagi ibu-ibu, maklum. Tapi bagaimana tahun depan? Dulu dosa perkataan ngomelin orang nggak keluar segala macam sehari 3 kali, tahun depan mudah-mudahan 3 hari 1 kali. 3 tahun lagi kalau masih hidup mudah-mudahan 3 bulan 1 kali. Kan seperti itu. Bertumbuh, terjadi metanoia. Tuhan tidak menargetkan Anda jadi atau kita jadi orang kudus. Yang ngantri beatifikasi aja belasan ribu, yang belum jadi santo-santo. Nah, Anda tidak ditargetkan. Apalagi modelnya kalau ini itu Pak Joko Kondo-kondo. Itu Tuhan akan menargetkan Bapak jadi orang suci. Ya, tetapi Tuhan mengharapkan dan menginginkan Bapak terjadi metanoia, berubah, ya, makin mendekat kepada sifat-sifat dari Tuhan. Sehingga orang Katolik kalau berdoa bukan saat buat tanda salib bagi Katolik plus. Kalau buat tanda salib begini, Katolik yang umum-umum juga yang tidak plus juga bisa melakukan. Apalagi kalau Pak Tommy kalau lagi makan saya lihat tuh buat tanda salib terus tangannya kok seperti memberkati lauk-lauknya. Saya pikir bukan apa-apa, takut saya ambil ya Pak. Takut saya ambil. Ya, jadi sekali lagi bagi orang Katolik doa itu bukan saat kita buat tanda salib, bukan, udah ketinggalan 10. Doa bagi orang Katolik apabila ketika pikiran, perkataan dan perbuatan Anda terarah pada sembah Tuhan, saat itulah Anda sedang amin. Jadi kalau apapun lagi goreng nasi untuk suami yang makin kuat, makin jarang mandi, makin sulit, makin sekarang, makin obat apa ya? Ambon, stabil, keras hati, ya, keras hati, tegar tengkuk. Nah itu laki-laki. Betul, wanita lebih kuat daripada laki-laki. Bukan soal penderitaan saja, bukan soal percobaan saja, tetapi yang lainnya juga wanita. Kenapa? Dalam Alkitab ada nggak tertulis wanita lebih hebat, lebih kuat dari laki-laki? Ada yang jawab kasih hadiah. Kalau perlu hadiah pertama saya korbankan itu. Hadiah satu istri. Ayo siapa yang tahu? Di dalam Alkitab ada nggak? Bahwa dinyatakan oleh Alkitab dalam Alkitab tertulis bahwa wanita lebih kuat dari laki-laki. Ayo dong, saya lihat luar biasa apa Andino ataupun waduh semangat dari meja seperti itu. Sekarang saya uji nanti ada soal lulus apa enggaknya Tuhan yang menentukan. Saya ada pertanyaan sudah 50 pertanyaan Anda harus jawab cepat. Oke. Dalam kitab Kejadian bahwa Adam juga tidur dan kemudian dari rusuknya, dari tulang rusuk Adam
Adam yang tadinya dari tanah yang kotor, yang tidak berharga, kemudian menjadi cipta Allah dan hidup ada Allah dalam diri. Betul ya? Menjadi kudus, jadi diambil sesuatu bagian dari Adam, tulang rusuknya jadi bentuk menjadi Hawa. Betul ya? Berarti wanita itu terbentuk dari sesuatu yang kudus, yang sudah kudus. Betul? Laki-laki terbentuk dari sesuatu yang hina, kotor dan tak berharga. Mau jadi laki atau perempuan? Jadi lihat satu. Yang kedua, Hawa ternyata disebut di dalam kitab Kejadian itu sebagai apa? Penolong. Sekarang kalau sebagai penolong, kuat mana yang ditolong sama yang menolong? Yang penolong. Lalu lihat, banyak kita dengar seorang janda ditinggal mati suaminya, anaknya masih kecil-kecil, tetapi berteguh di dalam kesetiaan cintanya, berusahakan dengan segala kekurangannya, mendewasakan, membimbing anak-anaknya, anaknya banyak yang jadi sarjana. Sering kita dengar kan? Tapi pernah Anda dengar seorang duda setia pada cinta almarhumah istrinya, kemudian membesarkan anak-anaknya dengan setia, dengan semangat ini, pengorbanan lebih karena menjadi single parent, akhirnya anak-anaknya berhasil jadi S1 atau S2 saja. Jadi S2 kuburan masih merah, alasan gak ada yang jaga anak, minta kawin lagi. Ya. Biasanya gitu. Ya. Ya, wanita, dan kemudian jumlah penyakit wanita 20% lebih banyak daripada pria. Yang ketiga, wanita itu setiap melahirkan ternyata 5% dari kemampuan seluruh tubuh organ tubuhnya itu akan berkurang karena dia transfer kepada sperma. Kasih itu, ya, tetapi dia kuat, lebih kuat dalam percobaan. Baik, kita lanjutkan ke masalah. Next, ini kayak pemain musik swag. Betul kan seniman? Kamu seniman apa seniman? Nah, kita lihat panggilan hidup Kristiani menurut Efesus 4:16. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan ikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian. Lihat bahwa kita itu semua dari Tuhan, daripadanya. Nyanya itu lihat, M-nya besar. Dari Tuhan kita. Bahkan Efesus 3 ayat 20-21 Paulus menegaskan lagi bahwa apa? Bahwa sesungguhnya kewarganegaraan kita adalah dari dalam surga kuasa. Luar biasa kan? Pernahkah dengar Filipi 3 ayat 20? Bahwa sesungguhnya kewarganegaraan kita adalah dari dalam surga, dan dari situ kita menanti tubuh kita yang akan dibangkitkan kembali oleh Kristus dan bersatu dengan jiwa kita di dalam surga. Ada ayat, ya, ini ayat Filipi Efesus 4:16. Dan ikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap anggota. Mungkin ada yang jadi hidung, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi jantung, ada yang jadi hati, ada yang jadi apa. Tapi menjadi satu tubuh mistik Kristus yang disebut gereja. Ya. Tapi ada catatan di sini. Ya. Bahkan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya, harus bertumbuh, harus semakin kuat, harus semakin berdaya pikat dan berdaya guna dan membangun dirinya dalam kasih. Sehingga ada 4. Sehingga anggota yang tidak berperan menurut kadarnya demi pertumbuhan tubuh juga harus dipandang tidak berguna bagi Yesus bahkan mengatakan, walaupun kamu bersatu denganku, akulah pokok aku dan kamulah ranting-rantingnya. Ku beri makan, ku beri kehidupan setiap saat. Tapi kamu tak berbuat. Apa ini saudara? Bapakku akan datang, memotongnya, mencampakkannya dan membakarnya ke dalam. Kalau hidup tak berguna, matio. Matio apa? Betul. Saya orang Sumatera belajar bahasa terus matio kan. Bahasa apa? Surabaya. Matio kan kalau nggak berguna. Kalau hidupmu nggak berguna, matio. Menu-menuin dunia, ngetek-ngetek no sekolah. Iya apa enggak? Lihat ada hayatnya, harus berguna, ya bertumbuh, bertumbuh. Karena itu ada perintah di sini. Next. Kemudian menjadi Kristen sebenarnya itu apa? Panggilan hidup Kristiani itu apa? Menjadi Kristen adalah menjadi utusan.
guna melayani, menjadi imam, guna menguduskan, kemudian menjadi nabi, mengajar, dan menjadi raja melayani. Bukan hanya 3 gelar ini dimiliki Kristus. Bagi kita yang dipilih oleh Tuhan, semua dipanggil, tapi yang dipilih sendiri. Yang dipilih Tuhan, maka Anda juga mendapat 3 gelar. Dan ditambahkan menggereja, arti gereja itu adalah igreja, adalah persekutuan umat beriman. Dasar kebenaran bagi Kristen Protestan itu adalah kitab suci atau sola scriptura. Tapi bagi Katolik bukan. Kitab suci bukan dasar penopang kebenaran. Tapi yang merupakan dasar penopang kebenaran bagi Katolik ajarannya adalah ibu, nenek, ibu Anda, kakek, bapak, semua om. Jadi penopang kebenaran Tuhan itu adalah sebenarnya bukan kitab suci, tetapi adalah gereja yang hidup, persekutuan umat yang beriman yang sungguh hidup menjadi tubuh mistik Kristus. Itu bedanya salah satu dengan Kristus. Kalau Kristus sola scriptura hanya kitab suci, sola fide hanya iman, dan sola gratia hanya rahmat. Kita kurang, kita ada setelah 3 itu juga kita ada. Kemudian yang keempat, tradisi rasmi. Yang kelima, kuasa magisterium mengajar dari hierarki. Bahkan di dalam gereja Kristen, kalau di dalam Kristen itu mengatakan joy on discovery, temukanlah maksud Tuhan di dalam Alkitab by yourself. Joy on discovery by yourself. Tapi Katolik salah. Orang tua bapak kami aja masih salah, retot-retot mau nafsir Alkitab. Dalam Katolik tidak boleh. Katolik menyiapkan ada kitab, namanya Kitab Katolik, Alkitab Katolik Indonesia. Ada Katekismus, ada Lumen Gentium, ada Alkitab Sabda, ada Kamus Alkitab, ada penjelasan ayat-ayat, silang ayat-ayat yang selaras. Ada lagi tentang macam-macam yang menjelaskan supaya tafsir Alkitab jangan kalau dewe menafsirkan. Kamu baca aja kadang-kadang keliru, ya, apalagi nafsirkan Alkitab. Gak boleh, karena membuat ada ayat di 1 Petrus 4 ayat 10. Oke, gereja. Jadi gereja adalah persekutuan beriman yang saling belajar cinta kasih, menyayangi, membantu, menjaga, menasihati, menguatkan, bersama bersatu menuju rumah Tuhan. Itulah gereja. Karena gereja yang sejati adalah gereja yang menopang kebenaran tentang firman Tuhan sendiri, bukan kitab suci, tapi manusia yang hidup di dalam kuasa ilahi Tuhan. Kemudian yang dipilih yang itu 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Semua dipanggil sedikit terpilih. 2 Korintus 5:20. Jadi kami adalah pesan-pesan Kristus. 1 Korintus 1:17. Sebab Kristus kudus. Yuk kita baca karena pasti firman ini menguatkan kita. Kita baca 1 Korintus 1:17. 3-4. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Itu bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Anda membantu pertobatan seseorang kalau hanya dengan jargoni berarti bisa ngajar orang iso. Apalagi hanya dengan cocok lambe zaman sekarang orang yang berbalik. Firman Tuhan yang kamu sampaikan masuk kuping kanan, belum keluar kuping kiri, baru beli kuping kanan dan keluar. Jadi ayatnya menginjili itu bukan dengan perkataan, tapi artinya kalau saya lanjutkan, tapi dengan perbuatan. Jadilah Injil yang karena pewartaan dari mulut saja itu 20% efeknya pada pertobatan. Itu ada statistik yang siapa ini sentimen tetapi hidup sesuai dengan Injil 80% akan membawa orang ke pertobatan. Oke, jadi mulai sekarang jangan jadi pewarta ya, apalagi kayak Pak Joko Jarkoni. Bukan Pak Joko kamu. Wah, udah makan terus. Next, sedikit.
tugas perutusan. Jadi Injil adalah kabar gembira tentang Sang Juru Selamat yang disebut Yesus Kristus. Ya, tentang apa? Menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi kalau ada pertanyaan, Yesus menebus dosa atau menebus manusia? Halo? Kenapa Bu? Kok manusia? Kok orang-orang kan sering dengar, Anda sering dengar, Yesus menebus dosa. Sering kan? Sering kan? Tapi itu bilang, Yesus kan menebus dosa, tapi Yesus menebus manusia. Setuju? Setuju. Bu, dia tanya, kenapa? Bisa aja. Coba Anda ke Pegadaian, Anda mau nebus motor yang Anda gadekan. Yang berharga itu motornya atau suratnya? Kan Anda menebus, misalkan Yesus menebus dosa. Dosanya ditebus, dosanya diambil sama Yesus, dibawa terus kemana-mana sama Yesus. Manusianya dibuang. Jadi yang betul perbaiki, Yesus menebus manusia dari dosa. Oke ya, jadi lebih tepat Yesus menebus. Dapat hadiah. Oke, hasilnya. Lanjut kita lihat bahwa kitab Injil isinya tugas perutusan. Jadi sudah nggak bisa ditawar. Injil ditutup katanya dengan tugas perutusan, baik tersirat atau tersurat. Apalagi di dalam Markus 28 ayat ke-19 sampai 21. Karena segala kuasa di dunia dan di atas bumi dan di langit telah diberikan padaku, maka pergilah, kata Yesus. Iya kan? Tugas perutusan. Pergi. Baptislah segala manusia, semua manusia menjadi muridku di dalam nama Bapa, Putra dan ajarilah mereka seperti aku mengajari mereka. Baik, tugas perutusan. Ingat, semua menjadi utusan. Nah, kalau utusan bagaimana sifatnya? Yang pertama, tidak menonjolkan atau membawa sifat sendiri, tapi membawa sifat karakter dari yang mengutus. Yang kedua, tidak membawa misi keinginan sendiri, tapi membawa misi kehendak dari yang Terus yang ketiga, tidak keluar dari tujuan yang mengutus. Seorang prodiakon Romo boleh nggak Romo? Kalau bawa piksis yang isinya hostil Romo, ya, dia ambil kemudian dia ke mall dulu. Setelah ke mall, dia kemudian godain dulu SPD. Setelah itu baru ke kantor. Dia jadi tidak keluar dari tujuan yang mengutus. Tujuan yang begini langsung jalan. Kemudian lagi utusan itu berjumpa dengan orang guna menghantar yang mengutus. Kita menjelma jadi yang mengutus. Kemudian memberikan bertemu dengan orang, menghadirkan yang mengutus dalam diri kita. Jadi doa bagi orang Katolik plus adalah ya, bagaimana dia berpikir, bertindak dan berkata sesuai dengan firman Tuhan. Itulah doa. Jadi seperti kita sekarang sudah setuju semua. Untuk pada Injil namanya ini wasiat, wasiat Yesus. Wasiat Yesus adalah tugas perutusan. Udah, kalau wasiat itu harus dilaksanakan, harus gede. Jangan pura-pura ngantuk, dia ditanya langsung. Tugasnya kalau utusan berarti itu wasiat. Kalau wasiat itu sakral sekali. Detik-detik terakhir Yesus pada saat terakhir itu memberikan tugas untuk wasiat wajib. Jadi saya pegang wajib ya yang sudah dikali. Karena saya percaya tidak mungkin firman kembali sia-sia. Minimal masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi sudah ada sebagian yang jangan seperti Pak Anton masuk kuping kanan, beli-beli dikit langsung tumbang. Pak Anton kan ada kemarin kan nama saya di luar. Oh itu Pak Anton. Nah kemudian kita lihat sini. Utusan berjumpa dengan orang, jadi mempersonifikasikan yang mengutus. Ingat, next. Kemudian kita lihat lagi di sini menghadirkan Kristus dengan perkataan, perbuatan atau usaha dengan segenap hati kita dengan cara seluruh keberadaan kita selalu terarah pada kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah seperti apa next? Maka harus mencerminkan Tuhan karena kita mempersonifikasikan diri kita ini menjadi yang mengutus kita. Ada kebenaran, ada keadilan, belas kasih, kemurahan, kebijaksanaan, kesabaran, kelemah lembutan, kerendahan hati, ketulusan, sukacita dan kesejahteraan dan pengendalian diri. Sifat-sifat di atas memaknai kehadiran Allah dalam diri utusannya dalam keseharian ini.
Jadi setuju ya, terserah Anda melaksanakan apa enggak. Kalau Anda benar-benar sungguh, kata Yesus, bahkan orang yang mau meninggalkan orang tua, istri dan anak-anak, ya, dan kemudian mengikuti Yesus, maka itulah akan menerima kemuliaan di surga. Kita tak usah nanti sampai ninggalin siapa enggak perlu. Tapi jadi utusan harus ada kebenaran. Paulus mengatakan, Romo, tadi khotbahnya dengar nggak yang bisa mati? Perlawanan dalam hidup itu, yang pertama itu adalah perlawanan diri kita sendiri mengatasi 7 kelemahan. Salah satu 7 kelemahan kita adalah satu, kesombongan. Yang kedua, cinta diri. Yang ketiga, hawa nafsu, kemalasan, kemarahan, dan lain sebagainya. Kalau kita menang seperti Yesus, ketika dia mulai mau berkarya, maka apa yang dilakukan Yesus? Dia mengalahkan dulu kedagingannya. Setelah dia kalahkan selama 40 hari itu kedagingan, semua kedagingan, hawa nafsu, dia kemarahan, dia apa segala sesuatu, karena dia saat itu adalah 100% manusia, tapi 100% Tuhan. Setelah dia kalahkan, maka apa yang terjadi? Dia baru menjadi target dari iblis, maka dia dicobai pada gurun, betul nggak? Yang pertama ditusuk adalah kedagingan Yesus atau tubuhnya pada saat puncak laparnya Yesus. Kamu kan bisa rubah batu menjadi. Jadi pada saat Anda sudah bisa mengalahkan, mengendalikan 7 kelemahan Anda, maka pada saat itu Anda menjadi target operasional Lucifer dan kawan-kawannya. Lucifer tidak sendiri, dia punya antek-antek pasukan yang disebut legion itu. Maka ketika Anda menjadi target operasional Lucifer, maka apa yang terjadi? Anda tidak mungkin menang. Karena Lucifer dan antek-anteknya sehakikat sebenarnya adalah hakikatnya mereka para malaikat. Nama mereka berubah menjadi iblis, tetapi kemampuan sebagai malaikat mereka, Yesus saja berani dia cobai. Betul nggak? Apalagi ibunya udah terus keringut, apalagi Anda gitu. Yesus saja tidak coba. Ya. Nah, kemudian apa yang paling Romo tadi katakan bahwa kemenangan bagi iblis yang sesungguhnya paling berhasil yang paling tinggi adalah saat manusia mengatakan iblis itu sebenarnya tidak ada. Kalau Anda jadi tadi, tetapi saya kasih tambahan hari ini. Ada lagi. Yuk tampilkan ayat kitab suci Efesus 6 ayat 10 sampai 16. Yuk kita lihat supaya menang dari iblis apa. Kalau kita lawan iblis sekarang begini aja pasti kalah, betul gak? Tapi supaya menang ternyata Paulus menuliskan sesuatu yang bagus kan. Bunyinya yang ke-11, bunyinya yang ke-11. Maka berdirilah teguh, berikat pinggangan supaya Anda menang melawan iblis. Berikat pinggangan kebenaran, berbaju zirah, zirah itu perang. Kita ini saat ini di dunia sedang berperang melawan iblis. Berzirahkan, berbaju zirahkan dengan apa? Keadilan. Jadi dia sebut kebenaran dan keadilan untuk kita. Oke, betul? Masuk. Kebenaran, berikan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan. Terus ketiga baru disebut berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Kemudian berpedangkan firman Tuhan, berketopongkan pertobatan atau iman. Bertamengkan, pertobatan dengan baptisan, kemudian bertamengkan. Kita punya tameng pelindung, maka kita baru bisa menang. Oh, oke. Masih. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena itu perjuangan bukan melawan darah. Nah, 14, jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan menggunakan perisai iman. Perisai tameng iman. Kemudian dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong. Ketopong itu helm, topi untuk berperang, yaitu pertobatan, baptisan kita, dan pakailah pedang roh atau firman Tuhan, maka kita baru akan menang. Oke, kita baca sama-sama. Ini bagus sekali ayat, khusus untuk Anda dan saya. Kita sering terjebak seperti
Amos marah, Tuhan marah kemudian titip kepada Amos. Bunyinya seperti ini. Kita baca yang keras, pelan, sama-sama. 3, 4. Aku membenci, aku membinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan raya. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban sajian, aku tidak suka. Dan kurban keselamatanmu berupa ternak yang tangguh, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Stop. Luar biasa ya Tuhan marah. Ibadah kita, lagu persembahan kita, persembahan kita pun minggir semua buat. Aku tidak mau pandang. Kita lanjutkan 3, 4. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu. Makanya ketika Paulus menulis pada Efesus 6 ayat 10 dan seterusnya, yang diucapkan yang pertama adalah yang kedua Amos juga ternyata sama. Ya, ritualmu apabila menjadi formalitas biasa tidak bermakna, jauhkan itu. Aku lebih penting Anda sungguh mewujudkan keadilan dan next. 1 Korintus 13 ayat 3 ini lebih seru lagi. Kita baca sama-sama 3, 4. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Kita membagi-bagikan seluruh harta kita, bahkan kita rela mati dibakar, tapi sia-sia. Maksudnya apa? Oh, ternyata ada kelanjutannya. Kalau di dalam tindakan itu tidak ada cinta kasih, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Anda baru bisa melakukan cinta kasih apabila apa? Ada yang bisa tahu? Ya, peduli terhadap sesama, oke. Tapi orang yang tidak punya kasih itu banyak ateis yang peduli, bahkan lebih peduli. Banyak ateis yang lebih peduli. Oke, bagaimana supaya punya cinta kasih, Bapak? Karena aku telah dikasih oleh Tuhan. Enggak, hampir. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Oke, hampir benar, tapi belum dapat hadiah lagi, benar. Bagaimana kamu supaya bisa berbuat kasih? Padahal kamu sampai rela mati dibakar, sia-sia. Kamu buang atau menyerahkan seluruh hartamu untuk dibagikan, sia-sia. Kalau nggak punya kasih hati, rendah hati, masih terlepas Bapak. Karena iman. Bagaimana caranya supaya Anda bisa berbuat kasih? Berbuat baik. Pernah dengar doa Bapak kami nggak yang tiap hari kamu doa? Bu, apa nih? Ya hampir benar, nyenggol-nyenggol sedikit, masih nggak dapat lucu. Rendah hati, kamu niru dia tadi niru. Bapak Ibu, tadi kan sudah saya bilang doa Bapak kami salah satu bunyinya apa? Datanglah. Doa Bapak kami satu-satunya yang diajarkan doa oleh Kristus sendiri. Isinya sungguh luar biasa. Datanglah kerajaanmu. Jadi kalau mau berbuat cinta kasih bagaimana? Undang Roh Allah supaya hadir dalam diri, supaya gak sia-sia semua yang perbuatan pengorbanan kita. Ya syaratnya supaya Roh Allah ada. Wahyu 27 ayat sudah jelas mengatakan bahwa apa? Tidak ada kotoran atau najis kecil apapun yang bisa bersatu dengan kemuliaan Tuhan atau dengan surga. Betul kan? Jadi supaya Allah bisa bersemayam dengan dalam diri kita, maka kita harus menyiapkan tubuh kita menjadi bait Allah yang bersih. Kalau berdosa cepat-cepat ngaku tobat. Kalau batin Anda mengatakan dosanya cukup besar, janjian karo Romo, jangan pada waktu Prapaskah atau Natal saja ya. Romo pasti menerima. Kalau dosa yang berat Anda lakukan cepat-cepat supaya Roh Allah kembali. Pada saat Anda dosa itu sungguh lagi ada dan tubuh Anda kotor, Roh Kudusnya nggak ada, Roh Kuda yang ada, maka ibadah bagaimana? Habis, betul-betul habis. Maka caranya supaya bisa doa Bapak kami, undanglah Tuhan, datanglah kerajaan. Kalau kerajaan
kita maka hanya satu, jadilah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kehendak Tuhan yang paling harapan Tuhan, yang paling sungguh esensi apa? Yang paling penting di atas bumi seperti kembalikan dunia yang dulunya seperti surga. Simple ya, ini gampang. Ya, jadi atau kalau saya tanya bisa dijawab, dapat hadiah. Inti dari iman Katolikan kita dituliskan di mana? Halo? Itu bapak itu ya, kepalanya botaknya di depan, berarti pemikir. Terus saya lihat di belakangnya botak lagi, berarti dia pintar. Jadi kalau gabungan, dia pikir dia pintar. Ayo Pak, itu yang dia pikir dia pintar. Nah, dapat hal. Inti iman Katolik kita adalah Credo para Rasul. Aku percaya akan Allah satu Bapa dan seterusnya. Cepat amat 5 menit lagi belum apa-apa saya. Oke, perbuatan baik tidak sama dengan cinta kasih. Perbuatan baik tidak bermakna, tapi perbuatan ini, perbuatan cinta kasihlah yang sungguh nanti membawa kita pada keselamatan ini. Jangan Anda merasa setelah Anda dibaptis, maaf kayak saudara kita yang Kristen, setelah dibaptis Anda pasti masuk surga. Udah dibaptis pasti masuk surga. Kata Yesus apa? Lebih mudah meloloskan seekor onta dari lubang daripada orang kaya dalam halnya apa dunia, ya masuk ke dalam surga. Mau kaya masuk neraka. Bukan begitu artinya. Baik, next. Ini baru seperempat tuh. Oke, meneladani gereja perdana. Maaf panitia, saya ambil ini agak panjang. Yang kedua saya kompres. Meneladani gereja perdana. Lihat, sudah ada prototipe. Ketika pada saat itu 3.000 orang dibaptis. Ketika Petrus dan para rasul berbahasa, berbalik dengan bahasa yang dipakai waktu Menara Babel. Menara Babel satu bahasa diporak-porandakan oleh Tuhan menjadi berbagai macam bahasa orang nggak ngerti. Tapi ketika pada saat gereja perdana didirikan Tuhan, apa yang terjadi? Satu bahasa dimengerti oleh semua orang yang mendengar. Ya, jadi itulah teladan. Jadi gereja yang teladan itu seperti apa? Yang pertama dibaptis dan bertobat. Aku di dalam bukan di nama Tuhan saja, tapi dilihat oleh gereja atau umat lain. Kemudian bertumbuh berkembang dalam jumlah dan iman. Terjadi perubahan. Kalau setelah dibaptis dia berubah, tidak semakin benar di hadapan Tuhan, percuma mati loh. Ya. Yang ketiga, bersatu dalam persatuan menjadi keluarga, menjadi tubuh mistik Kristus yang saling membangun. Kelingking saat cantengan sakitnya tidak dirasakan oleh kelingking saja, betul? Bahkan sakitnya ini bisa sampai ke sakit gigi, bukan gigi yang sakit tapi kepala yang mau pecah rasanya, betul? Apalagi kalau hatimu yang sakit, sebelum makan gak enak, tidur gak enak, makan gak bisa lari, tidur gak bisa makan, betul kan? Oke, bersatu dan menjadi keluarga. Kali jadi keluarga. Satu merasakan ketika lagi dapat angpau, ketika dapat lagi THR. Target kita 1 bulan, kok tebel amat 100 ribuan lah. Ngitung sudah 3 bulan masih ada sisanya. Apakah rasa kebahagiaan, adrenalin itu hanya dirasakan oleh jemarimu? Seluruh tubuhmu akan merasakan. Oke, jadi lihat sana keluarga, menjadi keluarga. Terus bertekun dalam pengajaran. Tidak bisa Anda belajar sendiri. Oke, harus berkomunikasi, bertekun dalam pengajaran. Tekuni terus hikmah Tuhan. Kemudian selalu berkumpul bersama, berdoa bersama, saling melayani atau meneguhkan bersama. Next. Jadi kalau seperti itu maka akan disukai oleh semua orang karena perkataan, pikiran dan perbuatan mereka sungguh menampilkan kebenaran, kasih dan keadilan Allah. Setara antar sesama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itulah teladan atau prototipe gereja yang sesungguhnya. Ya, jadi mau seperti begitu lakukanlah yang tadi. Jadikan seluruh umat paroki Mejasan ini keluarga kedua. Kembali bersama DCA Channel. Kita telah menyaksikan pencerahan dari Bapak Alamsyah mengenai seputar Legio Maria. Semoga bermanfaat
dan menjadi kekuatan untuk selalu mendukung dan berkhidmat kepada Bunda Maria. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa kembali pada tayangan-tayangan berikutnya. Berkah dalam.